Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat di masa pandemi ini ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di video kali ini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Sastra Lama, yang mana tugas ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Apresiasi Sastra Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Ari Rohmawati, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Sebelum lanjut ke materi, saya akan perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Budiman, yang kedua ada Devi Fitriani, yang ketiga saya Farid Mansur, yang keempat ada Mia Kurniasi, yang kelima ada Muli Hikmalia, yang keenam ada Nadia Widya Hastuti, yang ketujuh ada Nur Eliza Fauzia, dan yang terakhir ada Septian Nur Aini. Lanjut ke materi. Kesastraan lama adalah karya sastra yang lahir di dalam masyarakat lama, yaitu suatu masyarakat yang masih memegang adat istiadat yang berlaku di daerahnya. Karya sastra ini biasanya bersifat moral, pendidikan, nasihat, adat istiadat, serta ajaran-ajaran agama. Ciri-ciri sastra lama adalah sebagai berikut. 1. Nama penciptanya tidak diketahui. Yang kedua, cerita-ceritanya banyak diwarnai oleh hal-hal gaib. Yang ketiga, banyak menggunakan kata-kata yang baku, seperti alkisah, menurut empunya cerita, konon, dan sejenisnya. Yang keempat, kisahnya berupa kehidupan istana, raja-raja, dewa-dewa, para pahlawan, atau tokoh-tokoh mulia lainnya. Yang kelima, karena belum ada media cetak dan elektronik, sastra klasik berkembang secara lisan. Bisa kita lihat, ini adalah jenis-jenis karya sastra lama. Yang pertama ada mantra. Mantra adalah karya sastra yang berisi pujian-pujian terhadap sesuatu yang gaib atau dikeramatkan, seperti dewa, roh, dan bintang. Kedua ada pantun. Pantun merupakan puisi lama yang terdiri dari 4 baris dalam satu baitnya. Baris 1 dan 2 merupakan sampiran, dan baris 3 dan keempat adalah isi. Yang ketiga ada seloka. Seloka disebut juga dengan pantun berbingkai. Bedanya dengan pantun, kalimat kedua dan keempat pada bait pertama diulang kembali dan menjadi kalimat ke-1 dan ketiga pada bait keduanya. Yang keempat ada talibun. Talibun adalah pantun yang susunannya terdiri atas 6, 8, atau 10 baris. Yang kelima ada gurindam. Gurindam disebut juga sajak pribahasa atau sajak dua seuntai. Yang keenam ada syair. Syair merupakan bentuk puisi klasik yang merupakan pengaruh dari kebudayaan Arab. Yang ketujuh ada dongeng binatang. Dongeng binatang adalah cerita yang tokoh-tokohnya berupa binatang dengan peran layaknya manusia. Yang kedelapan adalah pantun kilat. Pantun kilat adalah pantun yang terdiri atas 2 baris. Yang kesembilan adalah legenda. Legenda adalah dongeng yang berisi tentang asal-usul. Dan yang ke-10 adalah hikayat. Hikayat berisikan cerita para dewa, putri, atau kehidupan para bangsawan. Nah, kita lanjut ke tradisi lisan. Tradisi lisan adalah suatu kumpulan segala sesuatu yang diakui dan sesuatu yang bisa dikerjakan secara turun-temurun melalui lisan dan menjadi kebudayaan masyarakatnya. Nah, tradisi lisan ini biasanya berisikan beragam pengetahuan dan gagasan kebiasaan yang disampaikan melalui lisan dan dengan cara turun-temurun dan mencakup cerita rakyat, legenda yang lengkap. Nah, ciri-ciri tradisi lisan adalah 1. Penyebarannya dilakukan secara lisan, jadi dari mulut ke mulut. Yang kedua, memiliki sifat menurut tradisi. Yang ketiga, terdapat bentuk dan varian yang berbeda. Yang keempat, tidak diketahui nih pengarangnya siapa. Yang kelima, memiliki bentuk yang berpola. Yang keenam, memiliki kegunaan bagi kehidupan kolektifnya. Yang ketujuh,
memiliki logika tersendiri. Yang kedelapan, milik bersama suatu masyarakat. Dan yang kesembilan, bersifat polos dan lugu. Nah, untuk fungsi tradisi lisan antara lain: 1. Pengisi waktu luang. Yang kedua, penyalur sikap dan pandangan. Yang ketiga, refleksi angan-angan. Dan yang keempat, bekal hidup. Kemudian adalah folklore. Folklore adalah kebudayaan masyarakat yang tersebar luaskan dan diwariskan dengan cara turun-temurun di antara kolektif jenis apa saja, berdasarkan tradisi dalam berbagai bentuk, baik lisan maupun gerakan. Nah, folklore juga dibedakan menjadi 3. Yang pertama, folklore lisan. Contohnya seperti cerita rakyat, baik legenda, mitos maupun dongeng, nyanyian rakyat, dan sebagainya. Yang kedua adalah folklore sebagian lisan. Contohnya tarian rakyat, teater rakyat, adat kebiasaan rakyat. Dan yang ketiga, folklore bukan lisan. Contohnya seperti rumah tradisional, kerajinan tangan tradisional, makanan dan minuman khas tradisional, pakaian tradisional, dan lain-lain. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.